Bagaimana dengan orang yang sudah tua? Kalau mau sujud, yang turun duluan tangannya. Kalau berdiri dari sujud, yang naik duluan kakinya. Karena mereka umumnya sudah tidak kuat dan harus menyangga dengan tangan. Apakah ada dispensi ya, atau bahasanya kayak ada keringanan untuk orang-orang yang sudah usia atau mungkin bisa jadi orang yang terkendala sakit ya. Ya kayak saya dulu pernah mengalami hal demikian ya, untuk bangun itu susah payah karena sempat pernah sakit ya. Nah, bagaimana jawabannya? Monggo bisa dipersilakan kepada pemateri, Ustadz Naim. Iya, jadi ini Sat. Terkait masalah tadi, saya sempat singgung ya sebentar, bahwa tadi pertama di dalam hadis yang tadi disebutkan, yang beliau tulis di dalam kitabnya Syekh Al-Raghib, menyebutkan ketika akan sujud, ya, ketika akan sujud maka dia jatuhkan terlebih dahulu apa? Kedua lutut, disusul kemudian dengan tangan. Lalu kemudian dahi dan kemudian hidung. Kan begitu ya, hadisnya seperti itu. Ketika naik ketika naik, tangan dulu yang diangkat, kan begitu, tangan dulu yang diangkat, baru kemudian disusul oleh kedua lutut. Nah, itu satu riwayat. Nah, ternyata, itu yang digunakan oleh mazhab Asy-Syafi'i dan dipandang hadisnya itu cukup kuat untuk dijadikan sebagai dalil karena alasan pertimbangan tertentu di dalam ilmu mustalahul hadis. Sehingga ya jadilah itu suatu dalil dan memang merupakan suatu mazhab pemikiran beliau seperti itu. Difahami dari hadis itu memang nyatanya begitu. Nah, ternyata ada dalil lain, ada hadis lain yang ternyata menyebutkan secara berkebalikan. Ya, menyebutkan secara berkebalikan, bahkan hadisnya juga dianggap sebagai sahih gitu. Perawi-perawinya adalah perawi yang dipercaya seperti itu. Ya, di antaranya disebutkan ya, janganlah kalian la yabruku ahadukum kama yabruku al-ba'ir. Janganlah kalian turun dari atas ke bawah, tentunya ini dalam masalah sholat, sebagaimana turunnya onta. Kalau onta bagaimana? Nah, ya onta tangannya dulu, baru kemudian kakinya. Namun di dalam hadis itu justru mengatakan apa? Wal yadha yadayhi qabla rubatayhi. Dia kalau mau turun seharusnya tangan dulu baru kakinya. Jadi ada periwayatan yang justru maknanya berketerbalikan. Jadi maknanya ya apa? Secara redaksinya, secara lafaznya di hadis satu mengatakan kaki dulu apa namanya lutut dulu baru kaki. Ternyata di riwayat lain tangan dulu baru kaki. Sama juga ketika berangkat untuk tegak berdiri dari sujud. Jadi di riwayat satu adalah tangan dulu diangkat baru kemudian lutut, yang satunya adalah lutut dulu baru kemudian kaki. Bagaimana untuk mengkompromikan dua hadis ini? Apakah kita harus membuang salah satunya? Ya kan? Loh, jangan salah, walaupun hadis yang mengatakan tangan dulu baru kaki dianggap mungkin di dalam mazhab Syafi'i itu tidak kuat untuk kemudian dijadikan sebagai hujjah, akan tetapi perlu diingat ada kaidah i'malud dalilaini, ya kan? Itu mengamalkan dua hadis itu lebih baik, khairun min ihmali ahadihima. Lebih baik daripada membuang salah satu dari dalil itu. Kalau sekiranya bisa dikompromikan hadis yang secara zahirnya itu bertentangan, maka lebih baik dikompromikan daripada harus dibuang salah satunya, apalagi derajatnya sama-sama sahih gitu kan. Walaupun di sisi ulama ada yang memandang oh tidak sahih, cuman kan ada yang memandang sahih kayak gini. Makanya harus ini namanya al-jam'u bainal adillah, mengumpulkan antara dalil-dalil yang secara zahirnya itu berbeda. Nah, dalam masalah ini ternyata kita bisa mengkompromikan dua hadis yang secara zahir berbeda. Apa? Kalau dia adalah anak muda, mempunyai kekuatan yang masih apa istilahnya masih kuat untuk aktivitas sholat yang mana
itu memberatkan bagi orang yang memang sudah tua, tapi ini enggak, ini muda, ini kuat, ini sehat masih, maka gimana ya, kaki dulu turunnya, lutut dulu turunnya, disusul dengan tangan. Ketika bangkit, tangan dulu diangkat, baru kaki yang ikut ke atas, lutut baru diikut untuk dibangkitkan juga gitu. Tapi kalau sudah orang itu sepuh, ya kan, orang itu tua, maka yaitu ikut pada dalil yang ini. Apa itu? Ketika turun, tangan dulu baru kemudian lutut. Ketika mau berangkat untuk tegak berdiri, maka lutut diangkat dulu baru kemudian tangan. Jadi tidak kemudian ada istilah, apakah ada kemudian keringanan bagi orang yang sudah tua kalau mengangkat tangannya dulu baru kemudian lututnya diangkat. Ya, ini tidak masuk dalam hal itu, akan tapi memang ada hadisnya. Jadi intinya, mau dia itu tangan dulu yang diletakkan ke bawah disusul dengan lutut, ataupun lutut kemudian disusul dengan tangan, itu dua-duanya tidak masalah karena memang ada dalilnya masing-masing. Yang salah apa? Ya yang turun kepala duluan. Nah, ini malah bermasalah itu kalau kepala duluan turun, karena justru itu tidak ada dalilnya. Berarti itu sedang mabuk itu. Ya kan, atau sedang pingsan, kepalanya dulu yang turun kan gitu. Jadi seperti itu, Ustaz. Nah,